Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Bintang Purnama Putri, NIM A2101900081. Nah, video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang akan membahas tentang fintech. Apa itu fintech? Langsung saja kita bahas. Fintech atau Financial Technology atau teknologi finansial adalah penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Teknologi finansial ini untuk mengurangi adanya transaksi yang dilakukan secara langsung yang mengharuskan pihak-pihak bertemu langsung untuk melakukan transaksi seperti pembayaran dan lain-lain. Nah, media teknologi finansial ini adalah gawai atau handphone. Sejarah teknologi finansial. Nah, teknologi finansial yang paling awal dikembangkan pada abad ke-19 melalui penemuan telegraf. Selanjutnya, pada tahun 1869, dibuatlah sistem keuangan global yang mencakup wilayah transatlantik. Penghubung sistem keuangan ini menggunakan teknologi kabel lintas wilayah beserta dengan infrastruktur yang diperlukannya. Bank bernama Barclays kemudian berhasil membuat anjungan tunai mandiri pada tahun 1967. Sementara itu, perkembangan teknologi komputer dan internet pada tahun 1966 mengawali perkembangan teknologi finansial pada masa modern. Bank mulai menggunakan teknologi finansial pada periode tahun 1980-an dengan komputer yang dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan akuntansi. Penerapan teknologi finansial secara global dimulai di benua Eropa dengan jenis P2P lending, dan pada tahun 2005, Inggris menjadi negara pertama yang memulai teknologi finansial skala global. Perusahaan pertama yang memulai teknologi finansial di benua Eropa adalah Zopa. Penawaran yang diberikannya kepada para konsumen adalah akses keuangan yang mudah, suku bunga yang rendah, dan peluang investasi dengan laba yang tinggi. Kegiatan ini kemudian menghasilkan siklus pendanaan sebesar 40.000 dana pinjaman, dan pada tahun 2006 benua Amerika melalui penggunaan teknologi finansial secara global. Kegiatannya diadakan melalui perusahaan Prosper Marketplace dan Lending Club. Sementara itu, pada tahun 2011, Tiongkok menjadi negara perintis penggunaan teknologi finansial di benua Asia. Teknologi keuangan dapat berkembang karena adanya beberapa faktor teknologi dan faktor konsumen teknologi. Faktor teknologi meliputi pemakaian perangkat digital dan perangkat seluler serta berkurangnya hambatan dalam membangun bisnis digital. Sementara faktor konsumen meliputi perubahan sikap, kepentingan, dan kepercayaan pelanggan, serta kebijakan yang menguntungkan dan perolehan laba. Nah, sementara itu inovasi teknologi finansial secara umum ditentukan oleh kondisi penawaran dan permintaan. Inovasi dalam bidang teknologi keuangan juga dapat terjadi pada suatu wilayah sebagai akibat dari adanya kondisi tertentu. Kondisi ini antara lain krisis finansial, kemudian akses internet, dan lain sebagainya. Nah, jenis salah satunya ada urun dana. Urun dana adalah pengumpulan dana yang dilakukan untuk membiayai suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Nah, urun dana sendiri merupakan salah satu jenis teknologi finansial yang banyak digunakan di dunia. Nah,
Modal keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dana nanti akan digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis. Kemudian, sarana utama dalam melakukan urun dana adalah internet, situs web, dan media sosial. Penggunaan handphone yang diiringi dengan pengembangan teknologi finansial dapat meningkatkan inklusi keuangan pada kondisi tertentu. Kondisi yang diperlukan adalah adanya persaingan usaha dengan tingkat persaingan yang tinggi. Pemanfaatan teknologi keuangan telah meningkatkan akses keuangan di daerah yang sulit terjangkau oleh jasa keuangan. Usaha mikro dan usaha kecil juga dapat memperoleh jasa keuangan dengan menggunakan biaya dan resiko yang rendah. Salah satu contoh yang menggunakan teknologi finansial adalah perbankan bergerak yang merupakan layanan bank yang memudahkan nasabah mengadakan transaksi perbankan melalui telepon genggam. Nah, salah satu cara untuk memperoleh menu layanan perbankan bergerak adalah dengan mengunduh dan memasang aplikasi layanan di dalam handphone. Kelebihan dari perbankan bergerak sendiri yaitu mengatasi kekurangan dari perbankan dengan layanan pesan singkat. Nasabah tidak perlu mengingat nomor tujuan pengiriman dan format pengiriman agar dapat menggunakan layanan perbankan bergerak. Dengan perbankan bergerak, pengguna dapat melakukan pembayaran dan pengiriman uang dalam jumlah kecil hanya dengan melalui telepon genggam. Penggunaan teknologi perbankan bergerak mengubah kondisi akses pada jasa keuangan. Pengguna di seluruh dunia dapat memperoleh layanan keuangan perbankan. Keunggulan dari perbankan bergerak antara lain pengiriman pesan yang cepat, andal, berbiaya rendah, dan aman. Di Indonesia sendiri terdapat Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC, berdiri pada tahun 2016 yang merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri fintech nasional. AFTEC telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 9 Agustus 2019 berdasarkan POJK nomor 13 2018. Manfaat fintech di Indonesia. 1. Transaksi keuangan jadi lebih mudah. Nah, saat ingin melakukan transaksi keuangan, kita tidak perlu keluar rumah untuk melakukannya. Contoh, kita ingin membayar belanja online atau online shop, kita tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi pembayaran tersebut, akan tetapi kita dapat melakukannya di rumah melalui handphone. Kita dapat transfer uang untuk membayar online shop melalui handphone, sehingga ini akan lebih memudahkan kita. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Dengan berkembang pesatnya teknologi finansial saat ini, sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat, akan mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan sehari-hari mereka. Selanjutnya, yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Selanjutnya, nomor 4, mendukung inklusi keuangan. Nah, yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis.
Selain itu, fintech juga membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Nah, tadi jenis teknologi finansial yang paling banyak digunakan di dunia. Kali ini jenis-jenis fintech di Indonesia sendiri ada 7. Yang pertama ada peer-to-peer lending, yaitu jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada crowdfunding atau urun dana tadi. Yang ketiga ada e-wallet, berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuannya untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Nah, yang keempat ada microfinance. Nah, merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Nah, yang kelima ada payment gateway. Nah, payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online, seperti PayPal. Yang keenam ada investasi. Proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Nah, banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Dan yang terakhir, bank digital. Nah, jenis yang terakhir ini bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline, sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Kelebihan dan kekurangan fintech. Nah, untuk kelebihan fintech sendiri, itu mempermudah kita tentunya, seperti ingin melakukan transaksi pembayaran online, kita hanya perlu melakukan pembayaran transaksi tersebut melalui handphone, tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke bank untuk melakukan transaksi, sehingga itu mempermudah kita. Terus itu sangat cepat, mudah, efisien, aman karena informasi dan nominalnya yang tepat. Akan tetapi fintech sendiri juga memiliki kekurangan, antara lain harus tersambung dengan internet, sehingga apabila handphone kita tidak ada internet atau tidak tersambung dengan internet, kita tidak dapat melakukan transaksi online. Nah, terus juga ada penipuan, rawan penipuan. Dengan adanya segala kemudahan untuk kita, banyak juga oknum yang memanfaatkan ini untuk melakukan penipuan. Misalnya pinjaman online, terus pembayaran yang dapat dilakukan dengan dicicil dengan bunga yang tinggi. Nah, kedua ini dapat merugikan kita. Nah, setelah membahas teknologi finansial, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknologi finansial ini sangat mempermudah kegiatan kita dalam bertransaksi. Khususnya teknologi finansial sendiri tidak hanya dalam transaksi pembelian, tapi juga pinjaman, akan mempermudah kita, apalagi di situasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk jaga jarak, tidak berkerumun, sehingga ini sangat bermanfaat, yang dimana transaksi hanya perlu dilakukan melalui handphone. Nah, akan tetapi kita juga harus tetap hati-hati, karena dengan kemudahan ini kita tidak boleh terkecoh, karena ada banyak oknum yang memanfaatkannya untuk melakukan penipuan, sehingga kita harus berhati-hati.
itu sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.